Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah perantara adanya kita semua. Semua apa yang usahakan untuk orang tua, apa yang semua kita upayakan untuk orang tua, tidak akan bisa menyamai jerih payahnya dan kasih sayangnya terhadap kita semua. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya seorang ibu yang sudah lumpuh. Kunaikkan haji setiap musim haji ku gendong. Apakah sudah impas baktiku kepada orang tuaku?" Jawab Rasulullah, "Belum." Biasanya orang tua yang sudah dalam keadaan pikun, sudah tidak bisa apa-apa, kencing di tempat, berak di tempat, punya anak banyak, biasanya anak-anak pada iren, kalau bahasanya Jawa iren, tidak mau merawat orang tuanya. Orang tua punya anak 8 mampu mengasuh, tetapi anak 8 tidak mampu mengasuh seorang tua. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa kawanku nanti di surga?" Jawab Allah, "Tukang daging." Nabi Musa penasaran, mengapa dijawabnya tukang daging kok bukan orang yang ahli jamaah? Nabi Musa karena penasaran, dicarinya orang tersebut, ditelitinya. Sehari tidak ketemu, 2 hari tidak ketemu, ketiga hari datang awal-awal masih gelap. Ditemuinya. Orang tersebut memandikan orang tuanya yang sudah tidak bisa apa-apa. Orang yang sudah lumpuh, apa-apa di tempat. Tempat tidurnya selalu disalin kain yang bersih. Yang biasanya tempat tidurnya berbau pesing, ini berbau harum. Kemudian dikasih makanan dengan daging, dipilihkan yang paling enak. Kemudian sewaktu jualan, dia tidak tega ditinggalkannya di rumah sendirian. Digendongnya, dibawanya ke pasar, digelarnya tikar, disuruh tidur di sampingnya berjualan. Orang tua yang sudah dalam keadaan seperti ini adalah ujian dan ladang pahala bagi anak-anaknya. Ujian. Sewaktu kita masih bayi, betapa orang tua merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kemudian kita diuji. Orang tua sudah berubah menjadi bayi. Apakah kita mampu merawat orang tua yang tidak bisa apa-apa seperti orang tua merawat bayi kita dulu? Para pemirsa yang saya hormati, berbakti pada orang tua pahala besar, dan sebaliknya durhaka kepada orang tua dosa yang sangat besar. Kita ingat kisahnya Alqamah. Alqamah suatu saat tidak ada di sholat jamaah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ya sahabat, di mana Alqamah sudah beberapa hari tidak ada di sholat jamaah kita?" Sahabat menjawab, "Sedang sakit ya Rasulullah." Mari kita tengok bareng-bareng. Setelah ditengoknya, Rasulullah sangat kaget. Mengapa Alqamah sekarang dalam keadaan sakaratul maut yang sudah dalam keadaan yang sangat menyedihkan? Dipimpin membaca la ilaha illallah, mulutnya tidak bisa keluar bacaan tersebut. Yang hanya keluar dengusan sapi, seperti dengusan sapi yang sedang disembelih. Sudah beberapa hari dalam keadaan demikian. Rasulullah penasaran, mengapa Alqamah yang rajin beribadah, rajin sholat jamaah, rajin ikut jihad dan sebagainya, mengapa tersiksa demikian? Ya sahabat, datangkanlah orang tuanya kalau dia masih punya orang tua. Aku ingin tahu penyebabnya Alqamah disiksa seperti ini.
Datanglah ibunya. Ya Ibu Alqamah, anakmu sudah beberapa hari dalam keadaan sakaratul maut. Apa penyebabnya Alqamah tersiksa sedemikian rupa? Ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, Alqamah memang berbakti kepadamu. Alqamah selalu ikut perang kepadamu. Alqamah seorang yang ahli sedekah, tetapi pernah menyakiti hatiku. Sewaktu Alqamah belum kawin, adalah anak yang berbakti yang menyenangkan hatiku. Tetapi setelah kawin, punya istri. Istrinya sering salah paham denganku. Istrinya sering bertengkar denganku. Suatu saat, sewaktu aku bertengkar dengan istrinya, Alqamah membantu istrinya, membentak-bentak aku, sakit hatiku ya Rasulullah. Ya Ibu Alqamah, ampunilah Alqamah. Tidak ya Rasulullah. Berulang kali Rasulullah meminta agar ibunya memaafkan anaknya Alqamah. Berulang kali juga ibunya menolak. Sahabat, kumpulkan kayu banyak-banyak. Setelah kayu terkumpul banyak, Ibu Alqamah bertanya, ya Rasulullah, kayu yang sudah tertumpuk tinggi itu untuk apa? Rasulullah menjawab, untuk membakar anakmu, agar cepat mati, tidak kelamaan tersiksa. Ya Rasulullah, aku tidak tega. Anakku akan dibakar di depan mataku. Aku kasihan sekarang ya Rasulullah dengan anakku. Aku beri ampunan ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Bilal, sekarang tengoklah di kamarnya. Kemudian setelah mendapatkan ampunan dari ibunya, Alqamah sekarang dalam keadaan tenang. Kemudian disuruh membaca la ilaha illallah. Alqamah berbicara, mengucapkan la ilaha illallah dengan tenang dan lancar. Maka matilah Alqamah dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, walaupun kita berhaji berulang kali, sholat jamaah tidak pernah putus, ikut perang tidak pernah putus, ahli sedekah, manggun masjid, membangun jalan dan sebagainya. Tetapi kalau kita menyakiti orang tua tidak mengampuni, surga tidak akan pernah engkau dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.